Asini rohamadi hamu dohok dame nasian Tuhan de bata amata dohok nasian anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom. Urian itu hatta tabuka mah hatani de bata agabe ujahan di pertanyaan tadi bagasa bornginon Markus pintu onom ayat sada saharo di ayat onom a. Markus pintu onom ayat sada saharo di ayat onom a. Tapi yang tihun ma di bagasa rohata songonom ma di dok hata itu kata. Konalea Tuhan Yesus di huta Nazaret. Jadi hehe ma ibana siani laho tu huta hagudanganna. Jala di ihuton akasisian nama ibana. Jadi jumpa hari Sabat dibuka mengajari di perguruan. Jadi longang marohani natorop na ubegesa akanin nama. Sia dia doi itu ibana. Jala habis tara dia doi nan dileho tu ibana. Ai ulaun habogodo hape pinatu pani tanganna. Da ibana tukangi tubuh ni si Mariai, haha ni si Jakobus, si Joses, si Judas doho si Simon, da dilabuk ta aka ibotona, jadi targasi manasida mida ibana. Alaini na Yesus mamadok nasida, tung naso marsangap do panurira, yang go diluat agudanganna. Ya kadongan nasa butuha dohot di bagasna. Jadi dang tarpatu pasa di si ulaun hagogon dukon nina nia pehonna tanganna tu otik halak na hatsitan laho pamalum nasida. Gabi longang marohana ala soporsea nasida. Isima sahana. Kurian itu hatta hamuna amanami inanami nahina holongan di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Seorang yang bijaksana pernah berkata begini, manusia yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak pernah mau mengubah dirinya. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak pernah mau mengubah dirinya. Sedangkan orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang mau mengubah dan mau selalu memperbaharui dirinya setiap waktu. Nah, hamuna amanami inanami pengertian tentang perubahan manang memperbaharui diri nah dimaksud di son tentu bukan mau berbicara tentang seperti yang sering kita katakan berubah seperti bunglon nang nanai madok songoni ati amangina ketika dia berada di antara dedaunan yang berwarna hijau dia berubah menjadi hijau. Ketika dia berada di antara dahan-dahan pohon, gabila songoni warna nibana. Ketika dia berada di bawah di tanah, dia bisa mengikut warna tanah tersebut. Dan na berubah nasi songoni na dimaksud di song. Seolah-olah tunasadaan asing. Tunasadaon asik tong. Tudongan dan nasadaan asik katana. Tudongan dan nasadaan asik tok katana. Asik pimpinanna asik tok parrohona. Mergeti donganna mergeti tong parrohona. Dan na pangatusion nasi songoni nanaing dohonon na disia mangina. Dan bukan juga mau mengatakan perubahan ke arah yang tidak baik. Karena dong doa dena tembang lawas meludi kota mudope
kau bukan dirimu lagi. Indah doka. Perubahan ke arah yang tidak baik. Dan napangatusion nasi somoni nana yang dohonon nadisi. Najolo ringgas ibana marminggu alani sesuatu tanda kutip dia bilang ringgas be. Jadi borado memang mulu adong nasi somoni kira agak namoson wae. Na adong istilah nagalau mulu galau irna tunga hape dang nalau selera ibana lamangan. Tung nasongot dia pedang nalau lebih, apalagi putus cinta, apalagi di PHP kan idun wae borak do. Tung HP gabedang adong be dileho be rohana, naringga sinamar minggu gabedang robe, na uluhya mangurubi o ngabe gabedang ulube, pacorame innama. Persehalia medang nalau rupaku bei piturina do. Jadi bukan seperti ibarat bunglon dan bukan juga perubahan ke arah yang tidak baik. Tetapi perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan walaupun dia tetap sama, tetapi nilai dirinya semakin bertambah. Dan ada berubah siang ibadah, tidak ada yang berubah di dalam dirinya, tetapi nilai yang terkandung di dalam hidupnya lah yang membuat dia berubah kelihatan lebih dibandingkan masa-masa sebelumnya. Seiring bertambahnya usia, pasti ikut dari dama hatadian nadangi, dari dama tutu do HP, dari dama tohodo nunga lematua dagingon, lemdo ingana pangaratoan tutuma adong hatadianna, dari dama adong parbuena nang gudang luan di dalananna. Jadi perubahan yang dimaksud bukan mau merubah dirinya, tetapi nilai yang ada di dalam dirinya lah yang membuat dia seperti berubah di dalam kehidupannya. Tentu semua itu saudara-saudara tidak dihasilkan dengan begitu saja. Seseorang bisa berubah itu ini tergantung dari pengalaman, ini tergantung dari situasi yang dia hadapi. Bahkan ini mampu dihasilkan dari setiap pergumulan-pergumulan, bahkan pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Semakin mematangkan hidupnya, semakin mendewasakan kehidupannya, semakin membuat dia benar-benar bertumbuh di dalam iman. Pakatayope, parrohaupe, aka pangajariope, gumudang nama, nalaho pature-turehon, gumudang nama, nalaho memudai paingon todohon akalan na asing sadok, na tau pauliuli homma, nagabe hatadianna molo dido sudah berubah. Nah hamuna amanami inanami nahinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini kita menemukan sedikit yang agak aneh. Agak aneh mengapa? Odope jumpa kita di buku Nabagiyai, Tuhan Yesus ditolak di tempat asalnya, di huta hagudangan. Apa yang kata boto haroron itu Tuhan Yesus lahom mabuan berita nauli.
Haroron itu Tuhan Yesus songon idok nanti di bagasa terpukon mampahen akatada halonangan mangalehon akka hamalumon mangalehon akka lasmiroha doho takana asing alai dia ditolak di tempat asalnya. Nangapalai babuan ya namanginang di bagasa terpukon ahado si bocirina ubahen Yesus ditolak di tempat asalnya. Alesada nang idauta di bagasa turpukon ala nunga ditulak nasida harorun Tuhan Yesus nunga duangan nasida di saluhut aka dengan bahasa ni debata. Ketika mereka menolak kehadiran Tuhan Yesus yang selalu membawa kehidupan, yang selalu membawa kesembuhan, yang selalu membawa sukacita, berarti mereka telah menolak berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Ketika ada orang yang menolak firman Tuhan, ketika ada orang yang menolak kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka, apakah secara pribadi, apakah secara komunal, ataupun dalam konteks apapun, mereka telah menolak berkat di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tangga pula di bahannya di patorang di bagasa turpukon apa yang menjadi alasan mereka menolak kehadiran Tuhan Yesus. Tapi ketika kita membaca perikop ini terlebih di ayat 3, kita bisa melihat salah satu alasan mereka menolak kehadiran Tuhan Yesus hanyalah karena Tuhan Yesus itu adalah seorang anak tukang kayu. Hanya karena Yesus itu seorang anak tukang kayu. Somalna dison, tentu orang yang menolak ini, orang yang keras menolak kehadiran Tuhan Yesus ini, bisa kita katakan mereka itu berasal dari golongan menengah ke atas. Pasti di dalam hati mereka tubuh ada pemahaman yang mengatakan, masa seorang anak tukang kayu mengkhotbahi menceramahi kami? Masa seorang anak tukang kayu berani-beraninya mengajari kami, berani-beraninya menentukan apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan? Mereka masih belum percaya. Mereka belum berterima dengan situasi itu. Jalolo marah sesuai dengan yang mereka pahami. Hirasoheado memang diberi nasida Yesus mendapat pendidikan formal. Memang hirasoheado diberi nasida Yesus seperti pernah mengikuti sekolah atau pendidikan di masa hidupnya. Anggo pamikirio nasida ubahen gabe daktar jalona, bagaimana mungkin ai holanna martukang dosa lilengon ulauna, ai holanna dijabu dosa lilengon ulauna, songot dia muasa boi tarpatupana ulauna si songoni. Hanya karena seorang anak tukang kayu, alasan yang tidak tepat, alasan yang tidak masuk akal, mereka berani menolak Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang Injil Matius, Injil Markus tidak begitu detail menjelaskan tentang masa kecil Tuhan Yesus, tapi dalam Injil Lukas kita bisa melihat
bagaimana masa kecil Tuhan Yesus. Ketika dia berumur 8 hari, dia telah dibawa ke Yerusalem untuk disunat. Dan ini dilakukan oleh seorang nabi yang benar-benar saleh, yaitu Simeon. Seorang nabi yang benar-benar terkenal karena kesalehannya, karena kebenarannya. Dan ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus, Simeon dengan sukacita mengatakan bahwa apa yang telah dinubuatkan selama ini telah tergenapi di dalam kehadiran Tuhan Yesus. Neng idol tadi sih welu ari dope umur ni Tuhan Yesus sudah nyata isedo Yesus sisa sitona. Taida museng di Injil Lukas 2 kita melihat, mungkin pernah kita mendengar, umur 12 tahun Yesus pernah mengajar di Bait Allah di sinagoge. Nah saya lulu si Maria. Yesus sudah menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Secara manusiawi memang dia anak seorang tukang kayu. Tetapi dalam hal kepribadian, dalam hal kerohanian, dia itu adalah anak Allah yang telah diutus Allah, yang telah dikuduskan oleh Allah, yang memiliki kepribadian yang berbeda layaknya manusia pada umumnya. Olan alani anak tukang haun, dohot nasoulu macalo, bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Mereka berani menolak berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan diingot nasida sudena, bahwa Yesus itu memang secara manusiawi anak Yusuf dan Maria, anak seorang tukang kayu. Tapi dalam hal kerohanian, dia itu adalah anak Allah yang telah dikuduskan, yang telah diurapi Allah. Dalam hal mengajari, bukan hanya ketika setelah dewasa Yesus pernah mengajar. Umur 12 tahun Yesus pernah mengajar dan orang-orang juga tercengang. Naik dohonon disi bahwa Yesus itu berbeda seperti pada manusia umumnya, walaupun dia itu anak Yusuf dan Maria. Tapi dalam hal spiritualitas, dia itu adalah anak Allah yang kudus. Amuna amanami inanami nah hina holongan di bagasan gowan itu hatta Yesus Kristus. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa jangan pernah lihat buku hanya dari sampulnya. Jangan pernah lihat buku hanya dari sampulnya. Jangan pernah kenali orang lain hanya dengan melihat dari penampilannya. Memang kelihatan sederhana. Memang kelihatan seperti orang biasa. Memang kelihatannya seperti tidak memiliki pendidikan. Tapi siapa tahu kehadirannya mau membawa berkat kepada kita. Tapi siapa tahu kehadirannya mau memberikan sukacita dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Jangan-jangan dia memiliki sebuah bantuan kecil yang mau diberikan kepada kita. Hidup ubah hidup, jangan pernah lihat buku hanya dari sampulnya saja. Tapi mari kita selami dulu, mari kita dalami dulu apa dan bagaimana dia pada saat ini.
Ejujur do masa ordi tonga-tonga ni ngulut ta amangina. Terkadang kita memang mau menganggap rendah teman-teman kita. Apalagi tengok dobe donga sasik kolata. Memang najulu boy jadi ira umalo kita sedibana. Memang dulu bisa jadi seolah-olah kita yang lebih pintar dari dia, seolah-olah kita yang lebih berprestasi dari dia. Tapi ingat, itu dulu. Sekarang bagaimana? Yang pasti orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mengubah, memperbaharui dirinya setiap waktu. Boy jadi do memang najolo gumoda pangurupiota tu ibana tu keluarga na uju di buta. Si ulu mangido pangurupion siap kita. Itu tidak kita pungkiri dan tak persuadai. Tapi lihat kehidupannya yang sekarang bagaimana. Pengalaman yang dialami setiap orang itu berbeda-beda amangnya. Walaupun sama-sama bergumul, tapi pasti memberikan perubahan yang berbeda juga. Walaupun sama-sama menghadapi suatu kehidupan yang sama, tapi akan menghasilkan pribadi yang berbeda. Mungkin di dalam pengalaman kehidupannya, beratnya kehidupan yang dia alami, beratnya pergumulan kehidupan yang dia hadapi, beratnya tantangan hidup yang dia alami, menempa karakternya menjadi lebih baik, membuat dia seorang yang survive, membuat dia orang yang optimis selalu di dalam kehidupannya, yang selalu melihat masa depan, tidak lagi melihat ke belakang. Sehingga sekarang dia seorang pribadi yang lebih baik dari kita. Apa saya tengok najulu kan itu. Di situ naulu jojo talu hita amanginang jala saya ulu dope terbuah-buah ni di perdalanan ni ngulut ta sinuaingon. Saya terlalap hita di pangatusion na si songoni ay najulu. Seholan na terlebat do ibana najolo ibado na ranking prestasi di kelas. Kita masih terbawa-bawa dengan pemahaman, dengan kenangan-kenangan itu, tapi tidak sadar dia semakin dipacu, dia semakin belajar dari pengalamannya. Apa hita tong terlalap somoni halang nasahat di level 5. Apa hita neng membuat sipatu dope lahu berlucu. Masih terlebat terus kapal. Kan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus itu tidak berbeda setelah dia dewasa dengan ketika dia masih kecil. Tidak ada yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Hanya saja Yesus selalu mengikuti, Yesus selalu menggumuli iman, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Sehingga semakin dia dewasa, dia semakin memancarkan aura Allah, aura kebenaran Allah, pribadi yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Sedangkan orang-orang lain masih terlena dengan segala nostalgia mereka, masih terlena dengan keindahan-keindahan yang mereka hidupi. Akhirnya terjadi kesenjangan. Orang berada sudah di atas, kita masih tetap berada di bawah dengan tetap mengandalkan pikiran dan hal-hal manusiawi kita. Setong dope rohana si songoni parohota. Setong dope model makatai petong dope si songoni.
model dia ka ulau pe di parsaora pe tongdo pe sisongoni. Padahal orang sudah selalu berpacu, padahal orang sudah selalu berbenah, melihat segala kemungkinan, melihat setiap peluang-peluang yang bisa membuat dia menjadi lebih dibandingkan orang lain. Apa kita saya tahu dope kejadian 20 tahun nasalku. Olat alam naso ilean gulam. Saya terbuat dope satu pangarato. Apa ibadah sudah selalu berpikir jauh ke depan, meninggalkan masa lalunya dengan menghidupi kehidupan baru, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang benar-benar menunjukkan bahwa dia telah bertemu dengan Kristus dan dia memenangkan imannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Yang namanya pergumulan pasti akan ada. Yang namanya kesusahan pasti akan ada. Firman Tuhan juga selalu diperdengarkan di dalam kehidupan kita. Namun ada yang membedakan ternyata dalam hal merespon semua ini. Ketika kita meresponnya dengan baik, maka disinilah kita akan semakin dimampukan Allah. Tetapi ketika kita hanya masih mengandalkan kemanusiaan kita, saya tahu dope anak ni tukang haudoi, saya tahu dope sohia marsikolai, saya tahu dope nasong dia ibadah najulu, masih terlena dengan kenangan-kenangan nostalgia tersebut, maka kitalah orang yang paling malang di dunia ini. Ujungna saya tak cahi maibana, ujungna saya hati yang tidak baiklah yang muncul dalam hidup kita ini. Maka saudara-saudara, kesalahan yang dilakukan orang-orang di Nazaret, mereka belum menyadari bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kesalahan mereka adalah masih hidup di dalam kedagingan mereka, masih selalu hidup di dalam kelemahan-kelemahan mereka, tidak mau membuka hati, tidak mau diubahkan oleh firman Tuhan, tidak mau memenangkan pergumulan dunia ini, sehingga luangan manasida dan dapat pasu-pasu benasida. Mereka yang mendapatkan berkat adalah orang yang menerima Yesus Kristus dan yang mau mengubah kehidupan mereka menjadi pribadi yang lebih baik.